Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan memulai pembahasan soal-soal di latihan satu. Topiknya adalah pengertian eksponen mulai dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, soal-soal ini diambil dari buku yang di samping ini yaitu buku Matematika kelas 9 ditulis oleh M. Kholik Adinawan berdasarkan kurikulum tahun 2013 yaitu dari bab 1 yang judulnya eksponen mulai dari halaman 9. Nah, kita mulai saja ya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa arti dari A pangkat N. Nah, A pangkat N itu artinya adalah A dikali dengan A, dikali lagi dengan A, dan seterusnya ya. Jadi ini artinya A-nya itu ada N kali. Ya, jadi misalnya, kalau misalnya eh, nomor 1 minus minus 17 di pangkat 2. Oke, nah itu artinya 17-nya ada sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis minus 17 dikali dengan 17. Ya, nah sebelumnya kita harus hafal dulu ya untuk mengerjakan bab ini bahwa 1 kuadrat itu adalah 1. Kemudian 2 kuadrat adalah 2 dan seterusnya. Ya, minimal kalian harus menghafal sampai dengan 30 kuadrat yaitu 900. Ya, nah kemudian yang pangkat 3 juga kalian harus hafal dari 1 pangkat 3 sampai dengan 15 pangkat 3. Itu adalah 3.375. Nah, jadi kalau kalian hafal ya 17 kali 17 itu adalah 289, tapi jangan lupa di depannya ada minus ya, karena ini ada minusnya. Oke? Nah, untuk soal nomor B, 2 dikali minus 11 di pangkat 3. Nah, perhatikan ya, untuk yang soal nomor A, minusnya ini tidak termasuk kena pangkat. Tapi untuk soal nomor B, karena ini ada tutup kurung, artinya minusnya itu kena pangkat juga. Ya, jadi minus 11-nya di pangkat 3, artinya kita tulis minus 11 sebanyak 3 kali. Ya, jadi 2 kali minus 11 kali minus 11 kali minus 11. Nah, kalian kalikan saja, hasilnya adalah minus 2.662. Ya, perhatikan kalau minus dikali minus itu jadi plus. Jadi tersisa satu buah minus lagi, maka hasil akhirnya harus ada minusnya. Nah, untuk soal nomor C, ini mudah saja ya. Kita pertama-tama hitung dulu yang di dalam kurung ini, bahwa minus 8 tambah 12 itu adalah 4, lalu kita pangkatkan 4. Oke, nah 4 pangkat 4 itu kan sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, kalian kalikan saja sendiri, nanti jawabannya adalah 256. Nah, untuk soal nomor D, perhatikan ya, ini adalah 3A tutup kurung pangkat 5. Oke, nah sesuai dengan pengertian pangkat artinya 3A-nya ini harus pangkat 5 kali. Ya, jadi kita tulis 3A, 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 3A sebanyak 5 kali. Nah, terus kita kalikan. Oke, nah cara kalikannya ya yang 3 ada sebanyak 5 kali, berarti 3 pangkat 5. Nah, lalu yang A ada sebanyak 5 kali, berarti A pangkat 5. Nah, kalau kalian jabarkan 3 pangkat 5-nya itu menjadi 243, yang belakangnya A pangkat 5-nya tetap. Jadi soal nomor D, jawabannya adalah 243 kali A pangkat 5. Nah, soal-soal selanjutnya caranya sama saja ya. Jadi nomor E, 4 dikali minus 5 X pangkat 4 berarti sama artinya dengan 4 dikali, nah minus 5-nya ada 4 kali, jadi minus 5 pangkat 4. Kemudian X-nya juga kena pangkat 4 ya. Nah, lalu ini tinggal disederhanakan. Minus 5 di pangkat 4 itu jadinya 625, kalikan dengan 4 menjadi 2500, belakangnya masih ada X pangkat 4. Nah, untuk yang soal nomor F, caranya sama ya, minus 5-nya tetap, kemudian 8-nya ditutup kurung kena pangkat 3, jadi 8-nya kena pangkat 3, P kuadratnya kena pangkat 3, ya, kemudian Q-nya juga kena pangkat 3. Oke, ini tinggal disederhanakan, kalian sederhanakan sendiri, nanti jawabannya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, nah ini kalian harus tahu ya bahwa A di pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Ya, A pangkat 0 hasilnya pasti 1. Tapi khusus kalau A-nya itu 0, jadi nanti kita dapatnya 0 pangkat 0. Nah, ingat, kalau 0 pangkat 0 itu tidak bisa dikerjakan ya. 0 pangkat 0 tidak bisa dikerjakan. Tapi A pangkat 0 itu hasilnya 1, kalau A-nya nggak 0 hasilnya 1. Nah kemudian ingat lagi bahwa A kalau di pangkat minus ya itu artinya jadi 1/4.
Jadi A pangkat minus N adalah seper A pangkat N. Contohnya ya, kalau 3 pangkat minus 2, itu artinya seper 3 pangkat 2, itu berarti sama dengan 1/9. Ya, nah kalau sudah tahu, kita tinggal kerjakan soal nomor 2. Tentukan hasil pemangkatan berikut 3 pangkat 4 ditambah sampai dengan 3 pangkat minus 2. Oke, nah ini kita tinggal kerjakan satu persatu. 3 pangkat 4 itu adalah 81. 3 pangkat 3 adalah 27. Ini menjadi 9. 3 pangkat 1 itu 3. Ya. Nah, kemudian 3 pangkat 0 seperti yang tadi kita sudah tahu ya. A pangkat 0 pasti 1. Nah, kemudian 3 pangkat min 1 itu berarti sepertiga. Ya, karena pangkat minus artinya seper. Nah, kemudian 3 pangkat min 2 artinya 1/9. Ya, sesuai dengan ini. Oke, nah lalu ini kita tinggal sederhanakan aja. Nanti kalian dapat jawabannya 121 4/9. Nah, soal nomor B. Ini 1 pangkat 3 ditambah sampai dengan 8 pangkat 3. Ya, nah jadi kita kerjakan satu persatu lagi. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, dan seterusnya ya. Nah, lalu kalian tinggal jumlahkan saja jawabannya yaitu 1296. Oke, nah selesai untuk slide pertama ini. Kita lanjut ke slide nomor 2. Soal nomor 3 ya dan nomor 4. Ingat ya, pertama-tama kalau X pangkat N itu sama dengan A pangkat N, maka X-nya itu adalah plus minus dari A kalau N-nya genap, tapi X-nya itu adalah A kalau N-nya ganjil. Jadi sekali lagi, kalau N-nya genap, jawabannya ada dua ya, ada plus minusnya. Tapi kalau pangkatnya ganjil, jawabannya cuma satu. Jadi intinya adalah kalau pangkatnya sama, oke, nah maka ini harus sama. Oke, nah ini disebut sebagai basis ya. Jadi A pangkat N ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Nah, ini A-nya itu disebut sebagai basis. Jadi, sekali lagi, ketentuannya kalau pangkatnya sama, maka basisnya sama. Kalau dia ganjil, nah basisnya itu bisa plus minus A kalau dia genap. Oke, nah ini kita gunakan untuk soal nomor 3. Tentukanlah nilai X, A, X kuadrat sama dengan 324. Oke, nah 324 ini itu sama dengan 18 dikuadrat. Oke, dan perhatikan pangkatnya itu 2, 2 itu berarti genap. Artinya, sesuai dengan ketentuan ini, X-nya ya, X-nya itu harus sama dengan A, tapi bisa dua kemungkinan, bisa plus minus A. Ya, jadi ketahuan langsung X-nya adalah plus minus 18. Selesai. Untuk soal nomor B, X pangkat 3 adalah minus 512. Nah, kita ingat 512 itu bisa ditulis sebagai 8 di pangkat 3. Tapi karena ini di depannya ada minus, nah nggak apa-apa, kita masukkan aja minusnya. Minus 8 di pangkat 3. Nah, kalau minusnya di pangkat 3 kan menjadi ada minus. Berarti cocok ya. Jadi sekali lagi, minus 512 itu sama dengan minus 8 tutup kurung pangkat 3. Ya, berarti ini adalah A kita. Dan perhatikan pangkatnya ganjil. Sesuai dengan ketentuan yang ini, berarti langsung ketahuan X-nya adalah A. Berarti X-nya adalah minus 8, itu jawabannya. Untuk nomor C, X pangkat 4 adalah 758/81. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita buat sebagai pecahan biasa dulu adalah 625/81. Dan perhatikan 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Sedangkan 81 adalah 3 di pangkat 4. Ya, nah berarti perhatikan pangkatnya sudah sama-sama 4 ya. Maka sesuai dengan ketentuan, ini A kita. Oke, karena pangkatnya genap, berarti X adalah plus minus A. Oke, berarti X adalah plus minus 5/3. Lanjut untuk nomor D, 3X kuadrat sama dengan 507. Oke, nah kita bagi dulu semuanya dengan 3. Maka yang kiri menjadi X kuadrat, yang kanan 507 dibagi 3 menjadi 169. Dan kita harus tahu 169 adalah 13 kuadrat, dan perhatikan pangkatnya genap ya. Berarti X adalah plus minus 13 ya. Jangan lupa ada plus minusnya. Untuk soal E, X tambah 4 pangkat 3 adalah minus 729. Nah, ini seperti yang soal B ya. Ada minusnya, terus kita buat dalam bentuk pangkat 3, berarti itu adalah minus 9 pangkat 3. Oke, nah pangkatnya ganjil, berarti ini A kita.
Berarti kita tinggal tulis X tambah 3 adalah minus 9, berarti langsung dapat X-nya adalah minus 13, jawaban E. Nah, untuk nomor F, X kurang 2 pangkat 4 adalah 1296 dan kita harus tahu itu sama dengan 6 pangkat 4. Pangkatnya genap ya. Nah, karena pangkatnya genap sesuai ketentuan harus ada plus minusnya. Berarti X kurang 2 adalah plus minus 6. Berarti kita harus kerja 2 kali. Yang pertama, X kurang 2-nya 6, dapatnya 8. Dan yang kedua, X kurang 2-nya minus 6, berarti dapat jawabannya minus 4. Ya, perhatikan harus ada dua kemungkinan, satunya plus, satunya minus, sehingga dapat dua jawaban. Kalau kalian lupa ada plus minusnya, berarti kalian hanya kerjakan situasi yang pertama. Jadi dapat jawabannya 8 saja. Padahal jawabannya adalah 8 dan minus 4, jadi kalian tidak akan mendapatkan nilai penuh. Nah, untuk soal nomor 4, ini saya ulang sekali lagi ya, di slide sebelumnya sudah ada bahwa A pangkat minus N itu sama artinya dengan 1/A pangkat N. Jadi, untuk yang A, 7 pangkat min 9 itu sama artinya dengan 1/7 pangkat 9. Nah, ini nggak usah dijabarkan ya. Kalau pangkatnya udah besar, nanti angkanya besar sekali. Capek ya. Kita tulis seperti gitu aja. Nah, untuk soal nomor B, minus 12 pangkat minus 10. Berarti itu sama artinya dengan minus 1/12 pangkat 10. Ya, mudah ya. Nah, soal C, 8 kali 5 pangkat minus 6. Berarti sama dengan 8 kali 1/5 pangkat 6. Karena ini aja yang ada pangkatnya. Jadi ini aja yang kena 1/. Berarti kita tinggal sederhanakan 8 kali 1 adalah 8 per bawahnya ada 5 pangkat 6. Soal nomor D, minus 7 dikali 9 pangkat minus 8, berarti sama dengan minus 7 kali 1/9 pangkat 8, sama dengan minus 7 per 9 pangkat 8. Soal E, A pangkat 2 kali B pangkat minus 8, berarti sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 8. Karena B-nya saja yang kena pangkat minus, berarti B-nya saja yang kena 1/. Dia dipindah ke bawah. Soal F, 7 dikali A pangkat minus 3 dikali B pangkat minus 5. Berarti 7 per A pangkat 3 kali B pangkat 5. Ya, karena ini dua-duanya ada pangkat minus, berarti dua-duanya kena pindah ke bawah. Soal G, buka kurung X, Y kuadrat, Z pangkat minus 4. Nah, karena semuanya kena pangkat minus, berarti semuanya menjadi 1/. 1/, buka kurung X, Y kuadrat, Z pangkat 4. Nah, kalau kalian mau sederhanakan, boleh ya. Ini berarti masing-masing kena pangkat 4-nya. X-nya pangkat 4, Y-nya di kuadrat, di pangkat 4 lagi menjadi Y pangkat 8. Z-nya di pangkat 4 juga. Oke? Nah, soal terakhir, minus 8 dikali yang ini, ya, semuanya kena pangkat minus 3, kecuali minus 8-nya, berarti minus 8-nya di atas, sedangkan yang dikurung ini dipindah ke bawah, pangkat minusnya sudah hilang. Oke, nah lalu selesai. Jadi, demikianlah pembahasan 2 soal awal, maksud saya 4 soal awal dari latihan 1 ini ya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis komentar pertanyaan kalian di bagian komentar. Ingat untuk belajar selalu dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.